Kita sudah masuk bab yang kedua, bab air. Alat bersuci ada 4, sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu. Air, debu, batu, kemudian adalah mensamak, membersihkan kulit bangkai dari sisa-sisa daging-daging yang najis dengan cara tertentu. Yang pertama adalah air. Kita membahas masalah air. Umumnya kalau bicara bersuci adalah air. Bersuci adalah untuk mengangkat najis. Kalau membersihkan, mengangkat kotoran. Kotoran biarpun tidak najis, itu kalau kotoran yang tidak najis, cukup kita membersihkannya. Tapi kalau sudah ilyah mensucikan, berarti sesuatu yang terkena najis. Jadi umum di Indonesia, di negeri kita mencuci baju, berarti sudah kita anggap najis, maka kita mencuci. Sehingga nanti dibedakan kalau kita mencuci baju yang najis sama menyuci baju yang tidak najis. Kalau mencuci baju yang tidak najis, bebas, sesuka hati. Kita nggak pakai aturan, bebas. Kita kasih sabun, setelah itu bagaimana? Kalau mencuci baju yang tidak najis, tapi baju kotor. Tapi kalau sudah mencuci baju terkena najis, ada aturannya. Tolong bedakan di antara keduanya. Nanti ada di sini ada fikih mesin cuci. Nanti kita masukkan fikih mesin cuci. Bukan mempersulit sebetulnya kalau orang faham, mempermudah. Baik masalah air, air merupakan salah satu alat untuk bersuci yang disyariatkan dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Dan kami telah turunkan air dari langit yang suci dan menyucikan. Baginda Nabi Rasulullah SAW bersabda, "Innal ma' tahurun." Ma' itu pada hakikatnya, pada dasarnya, ma' yang asli tahur itu suci dan mensucikan. Kemudian ada catatan di sini, air yang bisa digunakan untuk bersuci ada semua air yang turun dari langit, yang keluar dari bumi dengan warna apapun. Maksudnya masih asli murni, belum diikut campur tangannya manusia. Turun dari langit, keluar dari bumi, air tapi. Turun dari langit warnanya putih seperti susu pun bisa dipakai. Contohnya ada hujan kayak kopi, hujan hitam boleh dipakai berwudu. Sebab turun dari langit, keluar dari bumi dengan warna apapun. Hujan kayak kopi, ya nggak ada kopinya, mana ada kopi dari atas misalnya, hanya hitam saja. Jadi seperti itu. Ada di sebagian daerah keluar dari bumi keluar dari tanah air, tapi airnya hitam. Airnya hitam, ada hitam kayak teh, mendekati kopi, maka itu air suci dan mensucikan. Bahasa sederhananya adalah air yang asli, belum bercampur dengan apapun, belum terkena najis, belum dipakai. Nanti akan jadi 3 itu. Jadi air nanti insyaallah dijelaskan pada halaman selanjutnya. Air ada 4 macam, yaitu sebagai berikut. Ini biasa, air suci dan mensucikan. Zatnya air itu suci, kemudian digunakan untuk mensucikan air, mensucikan yang lainnya. Air suci yang bisa digunakan untuk bersuci. Ada air suci tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Air kuah soto, suci. Air kuah bakso, suci. Air kopi, suci. Tidak bisa dipakai wudu. Mulai kapan ada wudu pakai kopi, kan begitu ya? Ada air yang terkena najis, semula suci, tapi tertimpa najis, maka menjadi air najis, yaitu air yang tidak suci, dan juga otomatis karena dia sendiri tidak suci, maka tidak mensucikan. Yang keempat adalah air suci, tapi makruh untuk digunakan, namanya air musyammas. Itu tidak ada negeri ini kalau kita kembalikan kepada syarat-syaratnya. Sehingga kita fokus akan bahas 3 saja. Air yang suci digunakan untuk bersuci, baik mensucikan najis atau bersuci dari hadas untuk mandi, namanya air suci dan mensucikan, menyucikan. Yang kedua, air suci tidak mensucikan. Nanti ada penjelasan sendiri. Yang ketiga adalah air yang semula suci mensucikan, cuma karena terkena najis, maka menjadi air yang terkena najis, air suci dan terkena najis dan tidak menyucikan. Kami ada catatan di sini, sebenarnya yang sangat perlu dipelajari adalah air ke-1, kedua, ketiga saja. Karena air jenis keempat tidak ada di negeri kita Indonesia. Air musyammas, air makruh dipakai tetap sah karena terkena matahari. Sebab syaratnya nanti ada di negeri panas, kita negerinya bukan negeri panas.
negeri najis kayak di Arab sana. Baik, kita membahas yang pertama, penjelasan. Air suci mencucikan, menyucikan. Tohir, mutahhir dalam bahasa fikih dia. Harus kita pahami, air itu suci dan bisa digunakan untuk mencucikan yang lainnya. Nanti ada air suci tapi nggak bisa kita pakai bersuci. Air suci dan menyucikan adalah semua air yang turun dari langit. Air hujan yang kita tampung bisa dipakai untuk menyucikan najis, bisa pakai wudhu. Keluar dari bumi, turun dari langit, keluar dari bumi, memenuhi 3 syarat berikut ini. Pertama, asalkan turun dari langit, keluar dari bumi, memenuhi 3 syarat berikut ini, maka namanya air suci dan menyucikan. Apa yang pertama? Belum digunakan untuk bersuci. Kalau air sudah digunakan untuk bersuci, baik bersuci untuk menghilangkan najis atau mengangkat hadas, maka air tersebut karena sudah dipakai namanya air mustakmal. Dipakai wudhu, dipakai mandi besar, dipakai mensucikan najis, maka air yang sudah dipakai itu namanya air mustakmal. Jangan seperti salah pahamnya santri ngantuk, air mustakmal, air kesentuh jadi air mustakmal. Ya enggak ada air mustakmal, air kesentuh. Mungkin karena ngaji ngantuk. Ada orang punya air di bak, temannya mencelupkan tangannya ke situ, langsung mustakmal. Enggak ada mustakmal, ya santri ngantuk. Mustakmal itu yang sudah dipakai dengan syarat-syaratnya. Ada syaratnya adalah airnya sedikit, yang dipakai kemudian ini terpisah ini. Jadi yang keluar, yang terlepas dari dagu itulah, atau kalau membasuh tangan yang terlepas itu yang mustakmal, bukan yang kita sentuh di sini. Nah, ini perlu difahamkan, Pak. Barangkali Anda pernah menemukan santri ngantuk banyak kan? Wah, mustakmal. Nah ini kalau ini air ini buka, ini air misalnya belum dibuka. Kalau seandainya kesentuh tangan, ini belum mustakmal. Saya ublek-ublek, saya aduk pakai jemari, ya tidak mustakmal. Tetap air suci dan mensucikan. Ini air suci dan mensucikan. Karena ini air masih asli dari bumi, air sumber ini. Ya, kemudian yang kedua, belum bercampur dengan benda suci yang lainnya. Ya. Kalau sudah bercampur dengan benda suci yang lainnya, dengan percampuran yang parah, maka nggak bisa lagi dipakai bersuci, biarpun dia sendiri suci. Contohnya, ya ini air semula, suci mensucikan. Kemasukan susu bubuk, menjadi putih. Kan begitu? Kemasukan kopi, jadi hitam. Suci, disiramkan di baju, pakai sholat tetap sah, wong kopi suci kok. Maka ini perlu juga kita sampaikan kepada siapapun, kotor itu tidak selalu najis ya. Sayur bau busuk, terong busuk seminggu nggak diangkat, nempel di baju Anda, bisa pakai sholat, suci, itu kotor. Yes? Beda antara kotor dengan suci, dia najis. Tidak semua kotor. Nah ini. Jadi kalau sudah dimasuki susu bening, semua orang tahu kalau itu susu, maka airnya turun perangkat dari suci mensucikan menjadi turun suci saja, tidak mensucikan. Ada tingkat tertinggi suci mensucikan. Air asli turun dari langit, keluar dari bumi, yang belum dipakai bersuci, belum, tidak bercampur dengan suatu apapun yang lainnya. Yang ketiga, tidak terkena najis. Kalau terkena najis, turun ke pangkat ketiga. Jadi aslinya air itu di nomor 1. Yang asli tingkat nomor 1. Suci mensucikan. Baru setelah itu, setelah dipakai bersuci, turun. Menjadi air suci, tidak mensucikan. Atau bercampur dengan sesuatu yang lainnya, turun. Bercampur dengan tepung, kopi, turun. Dari suci mensucikan menjadi suci saja dan tidak mensucikan. Tapi kalau kena najis, turun lagi. Sudah tidak suci, otomatis tidak bisa mensucikan. Begitu. Ini martabat ini paling tinggi nomor 1. Ini suci dan mensucikan. Mana tehnya? Teh suci tapi tidak bisa mensucikan. Seperti itu. Dimanapun kita berada, ketika kita menemukan air yang belum digunakan untuk bersuci, belum pakai wudhu, dan tidak bercampur dengan sesuatu yang lain, belum bercampur sampai keruh dan sebagainya, dan tidak terkena najis, maka air itu bisa digunakan untuk bersuci. Selesai. Kalau kita pergi kemanapun, wah hitam airnya, ya sudah lah, hitamnya asli.
Kita pergi ke Pontianak sana, lihat pondok Pontianak, itu keluar air dari sungai hitam, kayak teh. Ya suci, mensucikan, memang aslinya begitu kok. Bukan air teh itu. Baik, selesai. Ini air ranking 1 yang paling tinggi, paling nomor 1. Yang kedua, air suci tapi tidak mensucikan. Thahir ghairu mutahhir. Air suci yang tidak mensucikan ada 2. Adalah air itu suci, tetapi dia tidak bisa digunakan untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Suci, tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan yang lainnya. Air ini ada 2. Air suci yang tidak menyucikan ada 2 macam. Air suci, tapi tidak mensucikan ada 2. Yang pertama, air yang berubah. Semula ini air suci mensucikan, kemudian berubah. Karena bercampur dengan sesuatu yang suci yang lainnya. Kalau bercampur dengan najis turun pangkat, bukan. Bercampur dengan sesuatu suci, tepung, gula, susu, dan seterusnya. Ini suci. Airnya suci mensucikan, bercampur dengan sesuatu yang suci, tapi berubah setelah itu. Maka air ini turun dari tingkat pertama suci mensucikan, menjadi suci saja. Tapi tidak mensucikan. Ini pertama, air yang suci tidak mensucikan. Yang pertama berubah karena bercampur dengan sesuatu yang lainnya yang suci. Kemudian nanti yang kedua adalah air mustakmal. Jadi air suci tidak mensucikan ada 2, yang bercampur. Kedua adalah mustakmal, dipakai wudu. Cuman kita rinci satu-satu. Lah, kapan air itu akan dianggap menjadi tidak mensucikan tapi tetap suci? Yaitu yang bercampur dengan sesuatu yang lainnya. Pertama, sesuatu tersebut adalah sesuatu yang suci. Tepung suci, gula suci, kopi suci, susu suci. Nah, ini suci. Benda suci yang bercampur. Kemudian yang kedua, berubah perubahan dengan parah. Bukan sekedar keruh-keruh biasa, memang sudah berubah dari jernih begini langsung menjadi putih karena susu, hitam karena kopi. Perubahan yang parah. Perubahan yang parah. Nanti ada catatan, perubahan parah itu kayak apa sih? Perubahannya sangat. Kalau perubahan sedikit enggak. Maka ini perlu kami tekankan, perubahan parah itu kayak apa, harus paham supaya enggak nyeksa orang awam. Perubahan sebentar dibilang enggak bisa dipakai, sementara air tidak setiap tempat banyak air. Tolong harus paham, seperti apa sih perubahannya air karena kecemplungan sabun. Kan ada kolam di bak rumah kita, sabunnya nyebur, ya enggak? Hingga menjadi keruh. Apakah masih boleh dipakai mandi atau tidak? Ini harus ada ukurannya kayak apa. Atau air kita itu air bener, air cuman anak kita iseng, tiba-tiba susunya dituangin di situ, keruh karena susu. Apakah masih boleh dipakai wudu, pakai mandi besar atau tidak? Dilihat dulu perubahannya parah atau tidak. Mengukur parahnya atau tidak ada nih, kita jelaskan di sini pelan-pelan supaya tahu dulu. Kita sentuh dulu kesadarannya, bahwa itu penting. Sebab ada suatu ustadz marah-marah, air begini lu pakai wudu, ustadz. Padahal kan tahu di pondok dulu, pondok lama itu kan biasanya pakai kolam. Kalau sudah kemasukan sabun kan kelihatan warna putih-putih gitu kan, kemasukan sabun anaknya, sabun santri kecebur, kan sabun tuh selama kelamaan kan lebur akhirnya kemana-mana, sehingga kalau kena sorot matahari kan biasanya di kolam-kolam pondok dulu kan ada gentengnya yang bolong begitu, matahari masuk, wah kelihatan putih. Langsung ustadznya teriak-teriak, ini nggak bisa dipakai mandi. Ntar dulu ya ustadz, kalau belajar jangan pakai tidur, apalagi sambil ngeliwat, ngerepotin santri nanti. Ya, ini biasa. Maka saya tekankan begini, sehingga misalnya kami perlu ada membuat fikih salah faham. Salah fahamnya ustadz tuh ngerepotin umat. Belajarnya harus serius, melek. Biarpun bab toharoh, ternyata justru bab toharoh ini ustadz harus benar belajarnya supaya nggak nyiksa orang awam. Nanti akan ada poin-poin penting yang sering terjadi di masyarakat karena kita melihatnya, kita mengalaminya, menemuinya, sehingga kita hadirkan di sini. Baik. Yang ketiga, benda suci yang bercampur dengan air bukan benda yang biasa berada di tempat air.
Jadi jadi air yang semula suci menjadi turun pangkat, yang semula suci dan mensucikan, bisa untuk bersuci, akan turun menjadi suci saja, nggak bisa mensucikan, adalah jika terpenuhi 3 syarat. Pertama, air itu bercampur dengan benda suci. Sebab kalau bertemu dengan benda najis, turun langsung ke paling bawah. Bertemu dengan suci seperti susu. Ya. Percampurannya adalah parah. Percampurannya adalah percampuran yang parah. Nah, kemudian benda yang bercampur itu adalah benda yang tidak umum ada di situ. Contoh kopi itu di dapur, ngapain ada di kolam? Itu loh. Tapi kalau bercampurnya itu berubahnya karena benda yang biasa di situ, ya dimaafkan. Contoh, air itu perlu wadah. Kolam itu perlu wadah. Setiap wadah biasanya ditumbuhin lumut. Lumut itu biasanya di mana? Ya di tempat air. Maka warnanya air yang berubah karena lumut dimaafkan, karena lumut umumnya ada di situ, tapi kopi umumnya di dapur, sehingga yang mengganggu kopi. Ngapain kopi ada di sini? Itu loh. Tapi kalau berubahnya air karena lumut atau karena, mohon maaf, debu sungai, ya kan, sungai kalau lagi banjir malah cerik, keruhnya karena tanah. Air itu perlu wadah. Wadahnya air sungai apa? Bukan gelas. Sungai wadahnya ya tanah sepanjang itu, segede itu, ya tanah warnanya begitu, bercampur berubah warnanya, enggak bermasalah. Memang tanah tempatnya di situ, wadahnya air itu yaitu tanah sungai, seperti itu. Jadi makanya tuhlat, berubahnya air karena lumut tidak membahayakan. Berarti yang membahayakan, yang menjadikan air berubah dari suci menjadi tidak mensucikan, adalah air yang bercampur dengan suatu yang biasanya suatu nggak di situ. Kopi di sana, ngapain ada di sini? Ada di dapur dan sebagainya. Ya, sabun pun benda asing, bisa disimpan jauh-jauh kok, bukan di situ. Tapi yang lumut biasa di tempat air. Baik, kemudian kita sempurnakan cara mengetahui perubahan yang parah, sangat parah, kami sebutkan di sini. Untuk mengetahui perubahan yang parah itu gimana sih? Sebelum kita baca, gambarannya begini. Ada anak kita punya kolam untuk mandi besar. Sebelum pakai keran deh, kita kembali ke zaman dulu dikit deh. Yang biasa di kolamnya adalah di kamar mandinya pakai kolam, bukan pakai keran. Pakai kolam. Nah, ini kolam ini biasa pakai mandi besar, wudhu dan seterusnya. Tiba-tiba anak-anak ibu sedikit pinter, susunya ditaruhin plung ke situ, langsung keruh. Baik, karena sudah kemasukan susu tadi keruh, apakah masih bisa dipakai mandi besar atau tidak? Sebab nggak ada lagi air. Bahkan kalaupun ada air tetap boleh atau tidak? Selagi boleh tetap boleh. Nah, dilihat perubahannya itu parah atau tidak parah. Lah, untuk mengetahui perubahan parah itu bagaimana? Nah, ini lo harus paham. Poin ini harus dipahami. Untuk mengetahui perubahan air ini parah atau tidak parah adalah ambil air itu, sodorkan kepada orang yang tidak tahu kalau tadi kemasukan susu, biar ngelihat ini berubahnya karena apa. Kalau dia ngelihat, oh nggak tahu deh, berarti belum parah. Kalau dia susu, berarti parah. Paham enggak? Biarpun warnanya keruh. Cuman kalau disodorkan orang, lah kalau yang nyeburin ya tahu susu, karena tahu yang nyeburin. Apalagi ibunya yang lihat anaknya yang bawa, itu tahu, bukan dia. Ambil orang lain deh, tetangga kayak atau apa umpamanya, ambil segelas atau segayung, keluarin dari air tersebut, bawakan. Bu, ini berubah karena apa sih? Wah, sabun wangi. Wah, ya sudah, berarti betul-betul berubah parah. Tapi kok apa sih ya? Tapi warnanya jelas sih, warnanya keruh-keruh, kayak kena tepung, kayak kena sabun. Ya, berarti dia nggak paham dia. Selagi dia tidak mengetahui berubahnya karena apa, maka perubahannya belum parah, biarpun kelihatan keruh. Paham ya? Maka santai aja. Kalau ternyata ada sabun nyebur di kolam kita, kesebul nyabur sampai warnanya kelihatan putih, bakal di atasnya ada putih-putihnya begitu. Seandainya Anda ambil satu gayung, Anda bawa ke orang itu nggak paham ini berubahnya karena apa, maka air itu tetap seperti semula, air yang suci dan mensucikan. Baik, kita baca singkat. Untuk mengetahui perubahan yang sangat parah pada air adalah sebagai berikut, dengan cara
air tersebut ditunjukkan kepada orang yang belum mengetahui tentang campuran air tersebut. Kalau ibunya mah tahu, ini campur apa? Susu, ibunya tahu. Atau yang mencemburin, ya tahu dong. Orang lain yang nggak tahu. Bahkan jangan dibilang tempatnya di situ, ke tempatnya di situ nanti dikira sabun sudah. Bawa ke tempat yang lain pisah. Coba ada kopi. Kalau ini air kopi, saya berikan ke siapapun langsung ngomong kopi, sudah jangan pakai wudhu lagi. Semuanya orang tahu kopi. Pahit kopi, baunya kopi, sudah selesai. Jangan dipakai wudhu lagi. Baik. Sederhana. Jadi ilmu fikih itu harus paham bener. Kalau setengah paham nyiksa orang. Ya ada kopi. Ini kopi beneran ini. Ya, tak rasain dulu. Oh manis gula, ya sudah, ya pasti bercampur. Jangan dipakai wudhu, diminum. Seperti itu contohnya. Contohnya enak, bagus. Masya Allah. Contoh enak, contoh yang enak, contoh dipukul gimana? Jika orang tersebut langsung mengetahui campuran air tersebut, maka air dianggap telah berubah. Dengan perubahan yang sangat parah, maka tidak bisa dipakai wudhu, tapi tetap suci. Jika orang tersebut tidak mengetahui campuran air tersebut, maka air dianggap belum berubah. Dengan perubahan yang sangat maka parah, belum parah, sehingga air tetap suci dan menyucikan. Ini saja, insya Allah satu-satu yang penting faham. Buya berharap bahasanya yang belajar, ya habis itu ngajar. Bab toharoh itu, cuci itu kelihatannya sederhana, tapi setiap hari Anda berurusan dengan air. Setiap hari wudhu, segala macam dan sebagainya. Bayangkan kalau sudah Anda salah, capek hidup Anda. Pengen ibadah serius tapi salah ilmu, makanya ibadahnya berat banget, padahal ibadah gampang. Nyuci baju, nanti ada nyuci baju, ada kan keyakinan nyuci baju harus kalau bilasnya harus sampai tumpah, harus lober di baknya, kalau tidak lober tumpah maka belum suci. Ini salah ngaji. Makanya bayangkan suaminya tidak bantu, hamil tua, terus timbanya timba kuno, ini kan kan bisa capek ini orang. Jadi tolonglah belajar yang melek, belajar yang bangun, jangan tidur, dan tidak usah main HP. Itu kalau belajar serius insyaallah akan mudah. Kita akan kembali kepada fikih ringan. Nanti silsilah sebetulnya ada fikih setelah toharoh, sholat, setelah sholat jamaah, di dalamnya ada fikih adzan dan seterusnya, kemudian fikih puasa, kemudian fikih haji, kemudian fikih nikah dan tetan. Haji, apa yang sudah ada ya kita, sholat, kurban, jenazah, lengkap sebetulnya. Tapi mohon deh kalau belajar itu ya sedikit naik pangkat deh, bukan hanya pendengar tok. Saya mau nggak otak-atik, lihat bukunya, nanti diajarkan kepada pegawai di rumah kita dua, sini belajar, saya mau jadi ustadz. Salam, ajarin, insya Allah nyambung ilmunya. Wong ilmu gampang kok, bisa dibaca kok. Apalagi tadi melek begini kan paham betul. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.